You are listening to Obtai Podcast. Halo, welcome back di Tell With Us episode 14. Yeay. Jadi hari ini, malam ini, detik ini adalah pertama kalinya gue ngisi podcast. Pokoknya sekarang juga right now adalah hari pertama gue ngisi podcast. Gue sebenarnya deg-degan ngisi podcast ini, tapi gue excited. Jadi antara deg-degan sama senang, gimana ya? Pokoknya gue deg-degan lah, karena ini kan pertama kalinya mungkin ya. Jadi gue deg-degan gitu ngisi podcast. Oke, gue mau kenalan dulu deh. Nama gue Hakila Islam Safa. Gue biasa dipanggil Safa atau Kila, tapi gue lebih suka dipanggil Safa. Karena kalau Kila tuh kadang gue ngerasa di orang ngatain gue gila atau manggil gue Kila gitu. Jadi gue lebih suka dipanggil Safa gitu deh. Gue lebih suka dipanggil Safa. Enak aja gitu, lebih enak didengar, lebih jelas, lebih bagus lah Safa gitu. Terus gue kegiatan sehari-harinya sekarang menjadi mahasiswa di ISIP Jakarta dengan jurusan Hubungan Internasional. Gue juga anggota Optai batch 6, yang artinya gue adalah maba atau mahasiswa baru. Gue masuk Optai karena gue ingin tahu hal-hal baru di radio gitu deh guys sebenarnya. Walaupun gue ngambil jurusan Hubungan Internasional yang sebenarnya nggak nyambung ya sama radio ya, cuma ya udahlah. Gue juga punya hobi tiduran dan bermalas-malasan. Walaupun gue tahu itu adalah hobi semua orang, tapi tuh gue emang bener-bener orang paling mager sedunia, tau gak sih? Kayak gue tuh mau bangun dari kasur aja tuh males banget. Makanya tuh gue paling males kalau udah ketemu kasur sekali, karena gue tuh gak bakal mau bangun lagi dari kasur itu. Terus gue selain punya hobi tidur dan bermalas-malasan, gue punya makanan favorit. Sebenarnya bukan makanan favorit ya, karena gue nggak begitu sering kayak makan nasi gitu, gue jarang makan. Tapi gue sering jajan. Jadi gue suka beli kayak cilok, tahu bulat, maklor, itu jajan-jajanan kayak gitu loh. Jadi sebenarnya makanan itu kan nggak sehat ya. Makanannya sehat, tapi bumbunya tuh nggak sehat karena ada banyak micinnya. Tapi semua makanan yang ada micinnya itu menurut gue tuh enak. Bener gak sih? Kayak makanan yang ada micinnya tuh selalu lebih enak gitu. Terus gue minuman favorit gue adalah susu, tapi gue gak suka susu bubuk. Gue selalu suka susu kotak karena itu simple, tinggal diminum doang, gak perlu repot bikin. Terus gue sekarang udah punya pacar, alhamdulillah. Walaupun pacar gue gak satu kampus sama gue, alhamdulillah, tapi gue udah punya pacar guys. Terharu gue udah punya pacar ternyata. Gue dulu kenapa bisa pacaran sama dia, gue dulu satu kerjaan sama dia. Karena sebelum kuliah gue kerja dulu gitu, terus gue ketemu dia deh. Oke, jadi hari ini podcast Tell With Us ini mau bahas tentang mengungkapkan perasaan terhadap seseorang. Jadi gini aja deh, gue mau bahas aja pertamanya kenapa gue bisa kenal sama pacar gue nih. Ini ada hubungannya ya sama topik hari ini. Jadi tuh gue dulu temenan sama dia di kerjaan di kantor. Terus gue sering dianterin pulang sama dia. Gue juga sering nongkrong bareng gitu. Misalnya kayak pulang kerja, biasanya tuh nongkrong gitu sama anak-anak kantor. Gue nongkrong di situ, dia juga iya. Terus gue kayak suka dianterin pulang gitu. Nah, gue tuh dulu belum suka, sebenarnya biasa aja kan, masih temen. Tapi ternyata dia ngungkapin perasaannya gitu ke gue. Jadi gue tuh sebenarnya belum yakin sama perasaan gue sendiri, tapi ya udahlah gue jalanin. Tapi sampai sekarang gue suka. Terus tapi dia dulu sih emang yang ngungkapin perasaan. Gue suka kalau ada orang, gue menghargai banget ya kalau ada orang yang ngungkapin perasaan gitu, berani ngungkapin perasaan. Karena menurut gue ya, ngungkapin perasaan itu tuh emang susah ya. Buat sebagian orang tuh ngungkapin perasaan tuh bukan hal yang gampang. Makanya gue kalau ada orang yang berani ngungkapin perasaan dengan mudah tuh gue appreciated banget sih. Maksudnya gue menghargai banget sih dia berani gitu ngungkapin perasaannya.
penting nggak sih ngungkapin perasaannya gitu? Itu penting banget guys. Jadi lo kalau punya perasaan sama orang, mending lo langsung ungkapin aja, karena menurut gue itu penting banget. Gak boleh perasaan itu dipendam sendiri. Mau nanti dia nerima lo, nolak lo, atau nerima lo, itu udah hal nanti. Yang penting lo tuh udah ngungkapin perasaan lo dulu ke orang itu gitu loh. Terus gimana dong kalau misalnya nanti ditolak atau diterima? Jangan takut kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak ya udah, coba lagi lah, lusa lu ngungkapin lagi tuh perasaan sampai dia suka. Tapi kalau udah 3 kali ditolak ya, gue tahu sih itu sebenarnya rasanya sedih, kepikiran, takut. Apalagi kalau dulunya tuh lo sahabatan terus lo ngungkapin perasaan lo gitu kan, pasti takut nanti malah yang ada jadi nggak temenan gitu. Gue tahu sih karena gue punya temen yang kayak gitu. Jadi dia sahabatan, dia tuh udah suka, tapi tuh dia tuh takut kalau dia nanti ditolak malah jadi kayak canggung gitu. Tapi gue bilang udah, lu tembak aja, maksudnya lu ungkapin aja perasaan lu ke si A gitu. Terus dia beraniin diri. Kalau ditolak ya udahlah, kalau ditolak yang penting seenggaknya lo udah nyoba gitu kan. Itu kalau ditolak, makanya kalau ngungkapin perasaan tuh jangan kepikiran nanti kalau ditolak gimana ya. Lu tuh harus mikirin ya, nanti kalau diterima gimana ya gitu. Jangan mikirin ditolak. Kalau mikirin ditolak ya lu nggak bakal berani ngungkapin perasaan lu. Jadi ungkapin perasaan lu, ditolak atau enggak, ditolak atau diterima itu urusan nanti. Yang penting lu udah ngungkapin perasaan lu. Yang penting orang yang lo suka udah tahu gimana tentang perasaan lo gitu deh. Maksudnya kalau udah bilang gue suka lo sama lo, yang pentingnya dia udah tahu kalau lo tuh suka sama dia gitu. Soal nanti dia nolak itu ya udah, kan sebenarnya ngungkapin perasaan tuh gak ada yang salah gak sih? Lu bilang lu suka sama orang ya gak ada yang bisa disalahin. Masa hal menyukai seseorang pun disalahin? Ya gak bisa lah. Suka sama seseorang itu bukan tindakan kriminal guys. Jadi menurut gua, buat kalian, buat lo yang masih punya perasaan sama orang, ungkapin sekarang juga, dapat diinstal nantinya. Masalah ditolak atau enggaknya itu urusan nanti. Tapi gua doain buat lo yang dengerin podcast ini terus mau ngungkapin perasaannya, semoga diterima, gak ditolak, amin. Terus kenapa sih harus cowok yang ngungkapin perasaannya duluan? Menurut gua itu salah ya. Jadi nggak bagus sih. Sebenarnya tuh cewek juga bisa nggak sih ngungkapin perasaannya duluan? Kenapa harus cowok duluan? Kayak gue nih, gue kalau suka sama cowok ya udah gue bilang aja ke dia langsung, nggak usah gengsi. Masalahnya tuh zaman sekarang tuh kadang tuh ada beberapa orang yang tuh ngerasa gengsi gitu loh. Si ceweknya gengsi bilang suka, si cowoknya kayak apaan sih ini cewek SKSD banget, so iya banget gitu kan. Kadang udah tahu cowok yang mikir kayak gitu, bener gak sih? Terus cewek juga gengsi kayak nanti masa cewek dulu sih yang ngomong. Itu stigma itu harus dihilangin sih dari orang Indonesia. Karena di Jepang aja tuh mesti cewek dulu kan yang ngungkapin. Karena menurut gue nggak cewek nggak cowok, nggak lihat gendernya, yang pasti kalau lo punya perasaan sesama seseorang, lo harus buruan, harus cepet ngungkapinnya daripada nanti keduluan orang lain. Bener gak sih? Kayak lo suka nih, misalnya si Mawar suka sama si Adi, ya udah Mawar ungkapin aja ke Adi. Kenapa harus nunggu Adi yang ngungkapin ke Mawar? Kalau iya Adinya suka sama Mawar, kalau Adinya nggak suka sama Mawar, kalau nggak biasanya tuh cowok tuh takut ceweknya ilfeel kan, kayak gue baru deket tapi gue udah ngungkapin perasaan, gue takut ceweknya ilfeel. Padahal ceweknya nungguin dia nyatain perasaannya gitu. Ya udah, daripada lo nungguin doang, mendingan lo yang nyatain perasaan, yang ngungkapin perasaan lo duluan ke si Adi ini. Kenapa si Mawar harus nunggu si Adi buat ngungkapin perasaannya? Padahal kan bisa aja si Mawar duluan yang ngungkapin perasaannya ke si Adi. Soalnya kalau nunggu-nungguan gitu ya bakal lama banget gak sih? Gak bakal jadi-jadian. Maksudnya gak bakal ada yang tahu. Kadang tuh gini loh, misalnya si A sama si B, si A ini suka sama si B juga suka sama si A, tapi dua-duanya sama-sama gak berani ngungkapin perasaannya. Gimana ceritanya kalau kayak gitu? Kayak lu salah satu dari lo atau dua-duanya harus berani ngungkapin perasaan lu. Karena kalau misalnya dua-duanya gak berani ngungkapin perasaannya, yang ada
mereka tuh sama-sama nggak tahu kalau sebenarnya tuh mereka sama-sama suka gitu loh. Iya nggak sih, misalnya si A nggak bilang suka ke si B, ya si B nya nggak bakal tahu kalau si A suka. Makanya lu kalau misalnya mau cewek lu atau cowok lu atau gebetan lu tahu kalau lu suka sama dia, ya lu harus ngungkapin. Kalau lu nggak berani ngungkapin, dia nggak bakal tahu. Nanti ini misalnya lu ngungkapin terus lu ditolak, ya udah seenggaknya kan dia udah tahu gitu kalau lu tuh punya perasaan sama dia gitu loh. Makanya kalau ada orang yang berani ngungkapin perasaan itu emang harus dihargain guys, karena ngungkapin perasaan itu nggak gampang, butuhin nyali besar. Nggak semua orang bisa gitu ngomong kayak gue suka lo sama lo, gue sayang lo sama lo, itu nggak gampang banget. Jadi harus dihargain sih emang kalau orang udah berani ngomong perasaan suka. Kalau lo mau nolak, ya nolak dengan baik-baik gitu, jangan nolak dengan kasar. Maksudnya jangan apa sih lo jelek, gue nggak mau, ya jangan gitu juga. Tapi sebenarnya orang nolak juga nggak bakal kayak gitu nih. Misalnya lo ngungkapin perasaan lo ya, Mawar gue suka sama lo misalnya gitu, si Adi ngomong gitu tuh, itu tuh sebenarnya Mawar juga nggak bakal yang kayak jawab gak mau, lo hitam, dekil, jelek, buluk, gue nggak mau sama lo. Itu tuh nggak mungkin lo ditolak gitu. Lo juga nggak mungkin abis ngungkapin perasaan lo masuk rumah sakit juga, itu nggak mungkin. Jadi tuh kalau lo ngungkapin perasaan itu nggak ada yang salah, dan lo harus beraniin diri lo ngungkapin perasaan. Lo harus bilang suka, lo harus nyatain perasaan lo kalau lo suka sama seseorang, karena nanti lo nyesel kalau lo nggak bilang. Orang yang lo suka juga nggak bakal tahu kalau lo suka sama dia kalau lo nya nggak ngomong. Gimana orang yang lo suka tahu kalau lo nggak ngomong? Mau cewek mau cowok itu semua sama ya. Cewek juga kayak gitu. Gimana caranya si cowok mau peka? Apalagi cewek zaman sekarang sukanya kayak nggak peka banget sih dia sih, nggak nembak gitu kan. Padahal kenapa nggak dia duluan yang ngungkapin perasaannya? Lebih gampang, lebih jelas, dan lebih nggak usah nunggu. Padahal karena nunggu tuh nggak enak tau. Jadi mendingan daripada nunggu si cowok ngungkapin perasaannya, ya udah cewek aja duluan yang ngungkapin perasaannya. Apa harus nunggu cowok? Wajar enggak takut ditolak, ya itu wajar sih sebenarnya. Cuman ya udah, daripada nanti pasangan lu, gebetan lu nggak tahu tentang perasaan lu, mendingan lu ngomongin gitu loh. Temen gue juga ada yang nanya ke gue lagi. Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.